Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Pria parubaya ini bernama Huang Fu Zantian. Mata mereka semua terfokus pada arah yang sama, yaitu sebuah batu. Batu itu sangat besar, seperti bukit. Sisi batu yang menghadap mereka rata. Bagian belakang batu ditutupi dengan jimat, dan jimat tersebut terbakar satu demi satu, berubah menjadi api dan menyatu ke dalam batu. Oleh karena itu, dari sisi yang menghadap Huang Fu Zantian dan lainnya, terlihat pemandangan yang merupakan zaman para dewa. Penguasa istana tujuh alam ini sangat luar biasa. Dia tidak hanya menimbulkan penglihatan seperti itu, tapi dia masih jauh di depan meskipun penglihatannya tidak sebaik Flame Junior. Jika warisan dari zaman Tuhan benar-benar didapatnya, itu pasti bukan hal yang baik bagi kita. Seorang lelaki tua mengerutkan kening, matanya penuh kekhawatiran. Nyatanya, tak hanya dirinya, ketujuh lelaki tua lainnya pun terlihat resah saat melihat adegan yang ditimbulkan oleh Jie Tianran. Para tetua pasti terlalu khawatir. Dalam bahan sejarah peninggalan nenek moyang kita dari klan surgawi Huang Fu, tercatat dengan jelas bahwa zaman para dewa muncul berkali-kali di zaman kuno. Generasi jenius yang kuat dari zaman kuno telah melangkah ke dalamnya, tetapi belum ada yang bisa mendapatkan warisan sejati dari zaman para dewa. Meskipun penglihatan yang disebabkan oleh alam surga itu memang sesuatu, tapi jika dia memiliki sesuatu, bisakah dia dibandingkan dengan sosok kuno itu? Jika dia benar-benar hebat, dunia seni bela diri yang luas ini pasti sudah lama disatukan olehnya. Dibandingkan dengan 8 lelaki tua di belakangnya, Huang Fu Zantian sama sekali tidak khawatir. Di pihak kita, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu. Kalau bahan sejarah peninggalan nenek moyang kita benar-benar akurat. Setelah mengatakan ini, Huang Fu Zantian mengeluarkan kompas kuno. Sudah hampir waktunya. Melihat hal tersebut, 8 lelaki tua di belakang mereka semua membalikkan telapak tangan dan menunjukkan 8 kompas. Kompas di tangan ke-8-nya sama, namun berbeda dengan kompas di tangan Huang Fu Zantian. Saya melihat Huang Fu Zantian mencubit formula ajaib dan mengintegrasikan kekuatannya ke dalam kompas. Saat kompas bersinar terang, lemparkan kompas tinggi-tinggi. Di atas kehampaan, cahaya menyilaukan yang dipancarkan kompas melemah dengan cepat. Di saat yang sama, ukuran kompas segera berubah dari 3 kaki menjadi benda raksasa setinggi 100.000 meter. Dan gambaran yang terpantul di kompas sebenarnya adalah 9 sungai surgawi di seluruh dunia seni bela diri yang luas. Bahkan bayangan zaman dewa yang menutupi 7 alam Tianhe dapat terlihat dengan jelas. Gambaran yang terpantul di kompas sama persis dengan yang terjadi di dunia nyata. Tapi kemudian Huang Fu Zantian mengeluarkan selembar kertas jimat, yang sangat istimewa. Ini jelas merupakan produk zaman kuno, tetapi memancarkan suasana yang lebih kuno. Jika dilihat lebih dekat, sebenarnya ini agak mirip dengan zaman para dewa, keduanya memiliki rasa penindasan yang kuat. Dia melemparkan kertas jimat itu ke dalam kompas, dan lapisan cahaya tiba-tiba menutupi seluruh kompas, dan kemudian bayangan zaman Tuhan benar-benar berubah. Namun perubahan ini hanya muncul di kompas dan tidak bisa dilihat secara nyata. Di kompas, saya melihat bayangan besar zaman para dewa, dengan garis-garis seperti urat muncul dengan cepat. Itu bukanlah sesuatu yang meluas pada saat ini, tapi sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Hanya saja mereka tidak dapat melihatnya sebelum kekuatan kertas majemuk diintegrasikan ke dalam kompas. Pembuluh darah itu tidak hanya banyak, tetapi juga mencakup area yang sangat luas, sebenarnya meliputi 9 sungai surgawi dari seluruh dunia seni bela diri yang luas. Sebagian besar pembuluh darah ini meluas hingga Tianhe ke-9. 8 sungai surgawi lainnya juga kurang lebih terhubung. Singkatnya, jumlah urat yang menghubungkan 8 sungai surgawi lainnya jauh lebih sedikit daripada jumlah sungai surgawi ke-9. Hanya saja, tidak peduli sungai langit mana yang terhubung dengan urat-urat tersebut, titik akhir dari urat-urat tersebut tidak dapat dipastikan, dan sulit untuk menentukan titik pendaratan akhir. Melihat pemandangan ini, Huang Fu Zantian dan 8 tetua semuanya mengubah wajah mereka. Mereka berdua terkejut sekaligus bahagia. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan ini. Huang Fu Zantian tidak berani mengabaikannya, dan mengeluarkan selembar kertas jimat lagi dan mengintegrasikannya ke dalam kompas. Kali ini kekuatannya tidak menutupi seluruh kompas,
tetapi berubah menjadi gumpalan arogansi, berkeliaran di kompas seperti ikan. Huangfu Zantian memeras formula ajaibnya dan mendorong kekuatan untuk mendarat di totem Tianhe. Segera, titik akhir pembuluh darah di area yang dicakup oleh kekuatan menjadi lebih jelas. Pada saat ini, 8 lelaki tua dari klan surgawi Huangfu begitu bersemangat sehingga mereka mengeluarkan selembar kertas jimat. Jimat ini juga memiliki aura yang mirip dengan zaman para dewa, namun berbeda dengan jimat yang dikeluarkan Huangfu Zantian sebelumnya. Mereka mengintegrasikan jimat ke dalam kompas di telapak tangan mereka. Tak lama kemudian, kompas mereka juga berubah. Itu benar, catatan sejarah klan kita benar. Pada saat ini, 8 tetua klan surgawi Huangfu semuanya tampak gembira, sama bahagianya dengan anak-anak. Bahkan Huangfu Zantian tersenyum lebar dan tersenyum cerah. Di dalam klan langit Huangfu, terdapat catatan tentang zaman para dewa. Zaman para dewa muncul di zaman kuno, dan di zaman kuno, zaman para dewa sangat sering muncul. Terlebih lagi, zaman Tuhan selalu ada, namun terkadang muncul secara langsung seperti sekarang. Namun sebelum muncul, zaman Tuhan juga sudah ada. Anda bisa memasuki zaman dewata ketika sudah muncul. Bahkan, ada juga pintu masuk yang belum muncul. Hanya saja sebelum muncul, melangkah ke dalamnya tentu membutuhkan kesempatan dan kekuatan yang lebih. Namun apakah Anda masuk saat hal itu muncul atau saat hal itu belum muncul, hasilnya tetap sama. Tidak peduli di alam mana Anda berada, bahkan mereka yang telah mencapai puncak zaman kuno tidak dapat memperoleh warisan zaman para dewa. Jika tidak ada yang mendapat warisan, tentu tidak ada yang mencapai puncak. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, tidak ada seorang pun yang menjadikan dewa. Karena itu, zaman para dewa telah menjadi iblis dalam diri banyak orang. Bahkan mereka yang dulunya junior kemudian tumbuh menjadi tokoh papan atas di dunia persilatan yang luas. Namun mereka masih terobsesi dengan zaman para dewa. Belakangan, seorang spiritualis dunia dari zaman kuno akhirnya mengungkap beberapa rahasia zaman para dewa. Ia mengatakan meskipun warisan di zaman para dewa sulit diperoleh, namun zaman para dewa bukanlah metode para dewa. Itu hanyalah formasi yang dibuat oleh makhluk kuat di zaman kuno. Ia mengatakan bahwa di zaman para dewa, terdapat penghalang tersembunyi yang menghubungkan berbagai sungai surgawi. Di setiap Tianhe, terdapat kekuatan khusus, atau harta karun dari zaman kuno. Kekuatan dan harta itulah yang memberikan kekuatan formasi yang kuat untuk zaman para dewa. Meski mengejutkan langit dan bumi, nyatanya zaman para dewa juga merupakan sebuah formasi, dan sepenuhnya sesuai dengan aturan tata letak formasi. Namun pada saat itu, pernyataan tersebut tidak meyakinkan. Namun siapa sangka para spiritualis dunia zaman dahulu mengeluarkan selembar kertas jimat dan menyatukannya ke dalam kompas buatannya. Jimat itu sebenarnya menyebabkan pemandangan di kompas berubah. Penghalang tersembunyi yang dia bicarakan, meskipun tidak ada yang bisa melihatnya dalam kenyataan, sebenarnya muncul di kompas. Dia mengatakan bahwa jimat itu dimurnikan dari kekuatan yang dia peroleh dari zaman para dewa. Itu sebabnya penghalang tersembunyi di zaman para dewa bisa terungkap. Arti dari penghalang tersembunyi tersebut adalah untuk memberikan aliran kekuatan formasi yang stabil untuk zaman para dewa. Beberapa kekuatan atau harta karun mungkin telah habis, namun karena zaman para dewa masih ada, berarti masih banyak kekuatan dan harta karun yang utuh. Selama Anda dapat menemukan titik akhir dari penghalang tersembunyi, Anda dapat menemukan harta atau kekuatan itu. Tentu saja, orang-orang juga mengira bahwa World Spiritis mungkin yang melakukannya sendiri, namun mereka tetap tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Namun kemudian dia membuktikan bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Beberapa orang benar-benar menemukan kekuatan yang kuat satu demi satu, dan beberapa telah menemukan harta karun yang kuat. Sontak, kabar ini mengejutkan seluruh dunia pencaksilat. Lagi pula, dibandingkan dengan zaman para dewa, kekuatan yang saya tidak tahu apa itu, dan legenda bahwa Anda bisa menjadi dewa dengan naik ke puncak. Harta dan kekuatan yang tersebar di seluruh dunia seni bela diri yang luas itu asli dan memiliki peluang besar untuk memperoleh manfaat. Jadi orang-orang kuat dari semua sisi meminta jimat khusus yang dibuatnya kepada spiritualis dunia. Namun ahli spiritual dunia kuno mengatakan bahwa jimat yang ia ciptakan sangat langka dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Oleh karena itu, kami tidak akan memberikannya begitu saja, maka kami akan menjualnya. Yang juga dijual adalah kompas buatannya.
Tapi apakah itu kertas jimat atau kompas? Keduanya sangat mahal. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya. Namun banyak orang yang masih rela mengambil risiko dan mengeluarkan harga tinggi untuk membeli jimat dan kompas tersebut. Namun belakangan orang mengetahui bahwa mereka telah dibodohi. Tepatnya, mereka akhirnya tahu mengapa orang yang menemukan rahasia tersebut tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri tetapi mengumumkannya kepada publik. Apa yang dia katakan itu benar. Memang ada kekuatan atau harta karun di ujung setiap penghalang yang tersembunyi. Namun dia tidak mengatakan bahwa kekuatan dan harta karun itu dilindungi oleh formasi yang kuat. Dan tergantung pada kekuatan-kekuatan dan harta karun, kekuatan formasi pelindung juga akan berbeda. Pasukan dari seluruh kekuatan tidak mendapatkan harta karun tersebut, namun mengalami kerugian besar. Banyak anggota klan yang tewas. Beberapa orang bahkan menemukan bahwa harta karun yang relatif mudah diperoleh ternyata diambil oleh para spiritualis dunia misterius. Tiba-tiba, nama Qin Jiu menjadi terkenal. Kekuatan dan tokoh terkemuka dari semua pihak mengutuk orang ini. Mengapa kekuatan dan tokoh terkemuka dimarahi? Karena jimat dan kompas sangat mahal sehingga tidak ada orang lain yang mampu membelinya. Mengapa dia memarahi Qin Jiu? Tentu saja, itu karena spiritualis dunia itu adalah Qin Jiu. Meskipun setelah Qin Jiu, dia dikenal sebagai kaisar roh dunia. Namun saat itu, Qin Jiu belum mendapatkan reputasi seperti itu. Namun meski begitu, kertas jimat Qin Jiu yang berhubungan dengan zaman para dewa masih laris manis. Karena tempat di mana harta dan kekuasaan disembunyikan di seluruh dunia seni bela diri yang luas sebenarnya bisa berpindah. Perubahan terjadi sesekali, dan hanya ketika zaman Tuhan muncul barulah kelemahan di tempat-tempat itu menjadi paling jelas dan mudah ditemukan. Oleh karena itu, meskipun Anda membeli kertas jimat dan kompas, percuma saja menuliskan semua rute dan titik akhir, karena rute dan titik akhir tersebut akan segera berubah. Sederhananya, kertas jimat memiliki batasan waktu setelah digunakan. Dalam jangka waktu tertentu, apa yang dihadirkan oleh kertas jimat tersebut tidak lagi akurat. Tentu saja, bagi sebagian besar kelompok konsumen, hal ini justru menjadi kabar buruk dan hanya akan sangat menurunkan keinginan masyarakat untuk membeli. Namun Qin Jiu lah yang menciptakan kompas dan jimat baru, yaitu kompas dan jimat di tangan 8 tetua. Kertas kompas dan jimat ini dibuat khusus untuk menemukan ujung pembatas. Dan setelah kompas ini diintegrasikan ke dalam kekuatan jimat, ketika sudah mendekati titik akhir, dapat dibedakan apakah formasi penjaga di sana kuat atau lemah. Perbedaan ini didasarkan pada tingkat kultivasi seseorang. Risikonya sangat berkurang. Lagi pula, jika itu masalah besar, saya tidak akan masuk. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup saya. Karena itu, jimat dan kompas yang dibuat oleh Qin Jiu kemudian terjual dengan baik, dan bahkan lebih sedikit orang yang memarahinya. Karena orang-orang menemukan bahwa tidak peduli apa karakter Qin Jiu, dia memang berbakat. Kaisar roh dunia memang layak atas reputasinya. Tampaknya catatan sejarah itu benar. Saat ini, Huangfu Zantian melihat perubahan luar biasa ini dan menghela nafas dengan penuh semangat. Zantian, tidak perlu memuji Qin Jiu. Menurut catatan sejarah, nenek moyang kita juga ditipu olehnya saat itu. Meski kami menemukan beberapa harta karun, namun nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang kami bayarkan untuk membeli jimat dan kompasnya. Nenek moyang kami tidak mendapatkan kembali uangnya, kata seorang lelaki tua. Mungkin kali ini kami akan mendapatkan kembali uang kami. Huangfu Zantian sangat percaya diri. Saat ini, meskipun kompas masih utuh, gambar yang dipantulkan pada kompas kembali normal. Itu adalah kekuatan jimat yang gagal. Apakah kamu ingat semua penghalang tersembunyi yang baru saja meluas hingga ujung galaksi totem? Huangfu Zantian bertanya. Ya. Kedelapan tetua itu mengangguk. Ini adalah kekayaan keluarga terakhir klan surgawi Huangfu di zaman para dewa. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kerja keras nenek moyang kita. Tanpa penundaan lebih lanjut, kita harus bekerja sama untuk mencapai panen penuh. Huangfu Zantian memberi perintah, dan dia serta 8 lelaki tua itu berpencar, masing-masing memilih lokasi dan terbang menjauh. Pada saat yang sama, ada langit berbintang lain di bima sakti lain di dunia seni bela diri yang luas. Ada puluhan sosok yang berdiri. Mereka mengenakan jubah putih dan memiliki tanda di pinggang mereka yang bertuliskan Istana Suci Pedang Surgawi. Dan di tangan mereka,
Mereka semua memegang kompas yang sama dengan milik klan surgawi Huangfu, dan kompas tersebut terintegrasi dengan kekuatan jimat. Cari saja, pemimpin memberi perintah dan semua orang bubar. Dilihat dari kecepatan menghilangnya, budidaya orang-orang ini berada di atas budidaya para dewa sejati. Setelah perjalanan panjang, saat ini, Huangfu Zantian tiba di langit berbintang dan berhenti. Kompas di tangannya menunjuk ke kehampaan tak berujung di depan. Tapi dia tahu bahwa ujung penghalang tersembunyi yang dia cari tersembunyi di depannya. Namun masih belum jelas apakah itu tempat yang bisa dia masuki. Jadi, dia mengeluarkan selembar kertas jimat lainnya, yang juga dijual kepada leluhur mereka oleh Qin Jiu dan secara khusus digunakan untuk mendobrak penghalang tersembunyi. Hanya saja tangan Huangfu Zantian yang memegang jimat itu bergetar, dan dia justru gugup. Neneknya, semoga aku beruntung. Tempat yang kutemukan setelah semua kerja keras pastilah sesuatu yang bisa kutangani. Kalau tidak, orang-orang tua itu menemukan harta karun atau kekuatan, tetapi saya tidak menemukannya, lalu bagaimana saya, Huangfu Zantian, bisa melihat seseorang? Sambil bergumam di mulutnya, Huangfu Zantian masih menggerakkan kertas jimat itu, dan tak lama kemudian kertas jimat yang semula lembut itu menjadi setajam pisau yang tajam. Huangfu Zantian melambai ke depan dan membuat lubang di ruang itu. Bukaannya menyebar, membentuk pintu luar angkasa. Melalui pintu luar angkasa, Anda dapat melihat bahwa ada dunia luar angkasa di hadapan Anda. Huangfu Zantian melangkah ke dalamnya dan menemukan bahwa itu adalah dunia yang penuh dengan batu. Bahkan bagian atas kepalanya bukanlah langit biru dan awan putih, melainkan dunia yang tertutup bebatuan. Jika dia melihatnya, ini bukanlah dunia spasial, tapi dunia gua yang sangat besar. Namun di dunia luar angkasa seperti itu, dia tidak berani terbang di udara, dan dia bahkan tidak berjalan terlalu cepat. Sebaliknya, dia melihat ke depan dan menatap kompas. Akhirnya kompas bereaksi dan lampu merah muncul. Sungguh sial, melihat lampu merah muncul, wajah Huangfu Zantian berubah menjadi hijau. Kompas ini terikat pada nafasnya sendiri, dan warna merah menandakan bahwa bahaya di sini berada di luar tingkat kultivasinya sendiri. Roh dunia Kaisar Agung, aku selalu mengagumimu. Tidak peduli apakah kamu telah menipu klan surgawi Huangfu kami atau tidak, aku pribadi sangat mengagumimu. Tapi hari ini tentang wajah Huangfu Zantianku, akan sangat memalukan untuk kembali seperti ini. Bagaimana mungkin aku, jenius kedua sejak berdirinya klan Huangfu Tian, masih bisa bergaul di masa depan. Jadi saya harap Anda salah, saya harap penilaian Anda terhadap kekuatan jimat itu salah. Huangfu Zantian bergumam, tetapi terus bergerak maju, karena dia telah menemukan pintu masuk ke sebuah gua besar. Pintu masuk gua ini tidak hanya tingginya puluhan ribu meter, tetapi juga bentuknya unik dan megah. Dia ingin mencoba melihat apakah dia bisa masuk melalui pintu masuk itu. Lagi pula, itu tidak terlalu jauh. Jika dia tidak bisa masuk dan memicu formasi, dia seharusnya bisa melarikan diri tepat waktu. Berpikir seperti ini, dia masih berkeringat karena gugup. Butuh waktu lama baginya untuk mencapai pintu masuk gua, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika dia sampai di pintu masuk gua, dia tidak masuk lebih dalam, tetapi mengaktifkan metodenya dan mengamati dengan cermat. Untung saja tidak ada pembatas sama sekali di dalam gua, dan cara pengamatannya bisa langsung masuk ke kedalaman gua. Akhirnya, ia menemukan suatu tempat yang tampak seperti magma jauh di dalam gua. Magma tersebut berputar dan keras, bahkan menderu. Namun ia juga memancarkan aura kekuatan yang kuat. Tentunya magma yang berada jauh di dalam gua dapat digunakan untuk latihan. Namun, ia juga menemukan ada sosok yang duduk di udara di atas magma. Dia adalah seorang wanita tua, berpakaian sopan, tetapi wajahnya rusak total. Sekilas Huangfu Zantian dapat melihat bahwa wanita tua ini tidak diubah oleh formasi, tetapi orang yang hidup. Ada yang sampai di sana lebih dulu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.